Dia kayak ini mainan yang diputer ya. Ya mainan yang diputer. Iya kayak mainan dashboard ya. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Lo kok pas lagi begitu tetep gua ser aja gitu. Kemarin juga sama. Kenapa? Gue mimpiin situ. Ya iyalah lo mimpin gua deket-deket mau lebaran. Bilang aja Raffi Untuk sayang. kalau untuk mau judul foto. hari ini judulnya adalah Kamu ngeri tapi mantap. Kamu ngeri tapi mantap. Baca, acungin jempol. Baca. Baca begini tadi. Baca. Ayo. Udah makanya jangan dipakai-pakai lagi deh begini. Sana. Ya. Enggak maksud gue gini. Lu kalau ngomong apa sih mesti nyolek-nyolek gitu? Kagak sih daripada Gak karena lo denok demplon kali nih. Jadi lo gitu-gituin. Lu tapi kalau selama Ramadan kalau nggak ada dia lu nyariin sumpah. kan? Iya. Enggak. Sekarang gue pertanyaan gue gini. Kapan sih Nyong lu izin Nyong gitu pertanyaan gue gitu? Ya, sekarang mah lagi getol-getolnya. Kalau Ya, sekarang mah lagi apa? getol-getolnya. Sekarang lagi Lu orang lagi susah. Iya. Ntar coba, kalau udah ada mobil, udah rumah dikit, ya gampang izin Udah lu mulai mah. belagu. Iya. Udah lupa tuh sama temboknya. Lo mau ikutin jejak Anwar nggak? Emang apa? Dulu Anwar awal-awal Aduh, jangan begini. deh, jangan deh. Ntar lu dibawa ke tengah-tengah pohon singkong. iya. Ya. Kayak kakak gudik doang. Masa artis nggak punya mobil ya Oma? Enggak, emang kita Dengerin. Nggak kaya apa? iya dibawa ke Bon Singkong katanya. Iya. Kayak kagak gudik doang. Bukan di sana ada bapak-bapak Tapi sapi. lo tanya Anwar, Biar lo aurat tanya lu kisah, dibuka ya lo kan? tanya kisah karirnya Anwar. Tanya Coba. lu Singkong. Lu tanya sama Anwar. Lu tanya aja sama Anwar. Ada kisah apa di kebun Kisah singkong? karir, kisah karir. Di kebun singkong sama Kak Igun. Lu tanya. Kok bobo gue nggak ada kuenya. Kok nggak ada elunya? Orang itu dari elu. Pas dia mau balik ke sana, singkongnya kagak ada, dia keder. Ya. War, si bapak itu rumahnya di mana sih War? Kok udah nggak ada? Gitu. Orang dingin-dingin apa disuruh pakai kemben mandi. Oh, dimandiin. Dimandiin. Ya. Mau kata mandi juga pakai kemben di bawah bulan yuk. Judul hari ini judulnya adalah Kamu ngeri tapi mantap. Nah, gitu. Sekarang kita kedatangan seseorang yang memiliki profesi sebagai penjaga kamar jenazah. Wah. Seperti apa sih profesi ini dan kayak apa sih kita pengen kenal lebih jauh ya. Kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Kita panggil langsung, ini dia. Dalima. Iya benar segmen 1 duduk sayang. Oh iya. Jangan marah. Ya kan ini habis lebaran. Sono. Itu. Nggak bisa nengok lu ya? Ini ngomongin mayat. Dia nggak bisa nengok. Coba lu nyuruhnya gimana tadi? Sakit banget yuk. Gue sampai ganti spray lo. Gugi, gue musuhan sama lo ya. Ya lu nggak bawa ini perjanjian lu lah. Iya. Apa namanya? Mas Dalima, topinya Mas boleh boleh dinaikin sedikit? naikin sedikit. Atau nggak dibalik aja mas? Palanya dibalik maksudnya. Enggak, maaf ya, biar pantulan cahaya gelapnya biar nggak tetap kelihatan. Mas, ini udah berapa lama bertugas jadi penjaga kamar jenazah? Kurang lebih setahun lebihan lah, mau 2 tahun. Setahun lebih. Iya. Ini di rumah sakit? Di rumah sakit. Rumah sakit mana kalau boleh tahu? Salah satu Jakarta lah ada. Di salah satu di Jakarta. Iya. Mas kalau misalnya mau kerja di rumah sakit terus tugasnya di kamar jenazah dari awal. Mas mencari pekerjaan udah tahu kalau bakal ditempatkan di kamar jenazah. Udah tahu. Berarti tuh jatuhnya perawat apa gimana mas? Saya mandiin nih. Mandiinnya gitu. Amil. Iya kalau orang kita bilang amil kalau di kampung ngomongnya. Lu udah mandi belum? Mau dimandiin? Anwar dong kemarin pakai bunga. Dia kayak Anwar katanya dimandiin pakai bunga. Tadi katanya tersangka orang bener. Jangan bawa gue Nyong. Di sana-sana di pojok gini Nyong. Ngapain emang saya? Aku hijau. Jadi sorry, kamu kan mandiin. Berarti kamu memang penjaga kamar jenazah sampai mandiin. Iya mandiin. Jadi saya tuh asisten yang mandiinnya gitu. Jangan pakai musik gituan. Oke, sorry. Ini biar kita pertegas. Jadi kamu itu
penjaga kamar jenazah yang asistennya. Oke, ya walaupun asisten juga di situ-situ juga. Iya, itu mandiin juga tetap. Tapi kan ada khusus yang mandiinnya gitu kan. Saya cuma bantu gitu. Kamu yang mandu. Kalau Mas, kalau dalam ruangan jenazah itu memang ada jenazah yang sampai lama didinginin gitu ada? Ada itu kan itu kayak laka gitu ya Mr. X gitu kan ya. Yang tabrakan nggak ada identitasnya. Itu ditaruh dulu tuh. Sambil buat ada nunggu keluarganya Iya. kali gitu ya. Kalau seumpamanya keluarga yang nggak datang, tuh dikuburin massal. Mayat tadi kenal biasanya disimpan selama 30 hari. Oh itu yang tadi Mr. X. Iya Mr. X itu. Lu makanya kemana-mana bawa KTP deh, Nek. Mana dia? Oh, kaget gue. Jadi Kaget kan lo sama job temen lu desk yang sendiri? dilakukan sama penjaga kamar mayat itu apa sih, Mas? Gimana job desk? Iya, job desk-nya apa yang dilakukan? Pekerjaannya, Mas Pekerjaannya. ngapain aja? Mandiin, terus ngejaga kayak ada mayat yang baru datang tuh, kita masukin sama lapor, Terus nungguin juga? nungguin juga. Tapi itu kerjanya sip-sipan? Kalau saya 24 jam di situ. Di situ? Ambilnya ya. Ada yang sip-sipan tapi saya ngambilnya 24 jam. Jadi tidur di situ juga, tinggal Mas situ, mandi nunggunya di situ? di depan apa di meja? Biasanya kan kalau rumah saya tuh depan ada mejanya apa di dalam ruangannya? Apanya tuh nunggunya? Nunggunya? Keluarganya gitu. Enggak, dia Oh, saya yang nunggu. mobile. Iya mas. Kalau dia nunggu kan- di mana aja, yang penting di kamar jenazah. Karena kan orang meninggal kan bisa 24 jam ada. Berarti kan di dalam Lu duduk dia. sini deh yuk, sini lu duduk sini yuk. 24 jam dia, Oma. Iya, enggak karena sip-sipannya beda gaji ya. Iya. Oke, jadi kamu memang udahlah bablas saya sekalian bablas 24 gitu jam aja. gitu ya. Tapi gini, ini kan sebenarnya ya banyak yang kayaknya orang masih tidak melihat profesi ini sebenarnya sulit ya. Tapi sangat amat penting untuk mereka-mereka ketika memang mau menebus jenazah keluarganya. Karena kan itu kalau masuk rumah sakit ada prosesnya ya. Iya. Jadi itu bawa surat-surat dulu ke kamu dulu gitu ya. Ke adminnya. Iya ke admin terus baru kasih tahu jenazahnya. Iya jenazah. Jadi saya tuh hanya laporan dari adminnya kan. Ini mayat yang ini kan, tolong ambilin. Ya udah saya ambilin tuh ke freezer. Saya pilih tuh satu-satu saya bukain. Namanya saya lihat. Oh ini saya ambil keluar. Pernah salah nggak mas? Salah apanya? Salah Salah. ngambil keluarga Iya. gitu. Oh belum pernah kalau itu. Pasti buka, bukan gue gitu. Coy, canda aja. Tapi gini, ada nggak jenazah yang datang dalam keadaan apa namanya kurang baik? Kayak itu saya sering tuh yang ancur-ancur gitu. Maksudnya secara organ tubuhnya nggak sempurna gitu? Pernah ada. Ya, karena kecelakaan, Ya kecelakaan atau kan. pembunuhan. Lindes tronton kan gitu. Allah ya. Sampai hancur lah gitu. Sampai terus mau dipandiin tuh dijahit dulu. Biar nggak keluar darahnya iya. Oh jadi nggak Butuh dari Di tim otopsi nih ya. forensik juga Iya. gitu ya? Forensik. Oke. Mas, kalau misalnya kita berbicara profesi Mas ya, ini kan pasti berkaitan juga dengan sesuatu yang apa ibarat kata horor lah kalau ibarat kita nggak tahu gitu. Iya. Tapi emang sebenarnya jaga di kamar jenazah itu seserem yang kita pikirkan atau sebenarnya biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih kalau menurut saya. Kita belum tahu aja apa sih kayak kamar jenazah itu serem. Tapi kalau udah dilakuin tuh nggak serem. Lebih nervous mana? Ngelihat jenazah apa ngelihat artis? Artisnya kayak gila, lain, ya? soalnya dia Lu bibirnya masa- termah. lu masa lu bandingin dengan Lain sama artis lu. Oma lu mau di situ nggak, Oma? Gua sakit nih leher gua kemarin. Lu mau ngobrol sama Ayu aja puter balik badan lu. Badannya semua diputer. Jadi nggak ada serem-seremnya tuh. Nggak ada. Tapi pertama kali pasti ada deg-degannya juga dong. Ada itu pertama kali saya mandiin yang ada belatungan tuh. Ya Bener elah. nggak sih itu di film-film kali Bener. Itu di sinetron Karena udah aja lama. kali yang begitu. Ya bener loh dia yang pernah ngalamin. Dengerin diam Ini dia nyengom ke saya mulu. Enggak, gue dengerin lu. Jadi, sorry, kenapa dibelatungin? Nggak tahu udah kalau gitu. Udah kelamaan. Udah kelamaan. Kelamaan. Jadi bau membusuk gitu. Bau tuh benar-benar sakit baunya ke ke otak, kepala langsung pusing. Mual langsung. Yang pertama kan saya pertama tuh. Mual tuh 3 hari. Baru mandiin yang ada belatungan. Aduh yuk. Saya buang tuh belatungnya. Kan itu nggak tahu kan laka ya Mr. X. Karena yang mandiinnya Islam apa sih? Jadi diislamin yang Secara muslim ya. Oke. Aku ada artikel lagi mau aku tanyain. Coba kita lihat artikelnya ya. Ngeri, penjaga kamar mayat didatangi arwah hingga mimpi buruk.
Pernah sampai di bawah mimpi sama yang abis Mas mandiin? Pernah, itu minta terima kasih. Sekali-kalinya saya pernah tuh. Di kamar mayat sekali pernah didatangin. Terima kasih, minta terima kasih. Sopan itu orang. Iya. Saya kaget kan itu. Mukanya sama yang Mas mandiin? Kalau muka namanya mimpi ya, jadi nggak tahu gitu. Iya. Minta terima kasih aja dianya. Cuma ngomong makasih. Iya. Makasih ya udah diurusin, udah Iya, dimandiin gitu. Oke. Tapi Mas, selain itu gini, kan bekerja 24 jam. Ya kayaknya walaupun siang hari juga suasana Namanya kamar jenazah Iyalah, juga sudah pasti Wanginya juga beda ya. beda ya, menegangkan ya. Ada nggak memang Mas merasa keganggu gitu? Waktu pertama mungkin perkenalan ya di kamar jenazah. Saya Gimana pernah nih diganggu. kenalan jenazah? Perkenalan ya sama arwah yang di situ ya mungkin nggak tahu juga saya. Kaget amat sama dia mah. Wah Dia gini om, kok dia gitu? Dia memang kalau kita nggak lama-lama nengok dia kayak Bisa aja wucing ya. bisa aja ucing deh. Aduh elah. Lu tau ucing kan? Temennya Kerasakti. Oh iya, tahu. Gue tahu tontonan lu sama gue sama kan? Ini. Sorry gue gak banyak interaksi sama kalian ya. Iya memang lu nggak bisa nengok. Nah ini katanya paling banyak nemu kejadian aneh itu pas jaga malam. Iya malam. Itu kalau nemu kayak gini nggak pernah. Paling kayak kita lagi main HP nih, lagi nunduk gitu, kayak ada lewat gitu. Itu kalau sendiri tuh. Kamu di Bener salah nggak satu sih, rumah Mas? sakit Jakarta Pusat ya? Iya. Bukan. Apa? Ada deh di rumah sakit Jakarta Pusat. Salah satu rumah sakit Jakarta Pusat aja. Oh itu terkenal banget. Mas, tapi kalau lagi kayak mandiin gitu suka ada kayak misalnya kayak kejangan Mas bisa ngeliat kayak entah ada yang bergerak lah, ada yang kedip lah atau apalah, senyum lah. Ada yang senyum. Itu apa kayak gimana ya? Senyum aja gitu Kak. Yang mayatnya. Kayak Baru tidur meninggal ya? nih di ruangan gitu kan ya. Saya bawa, saya buka tuh, senyum mayatnya. Terus Mas senyum lagi nggak? Saya seneng Soalnya kalau aja. orang senyum, kalau orang senyum, kita yang nggak senyum terus sangka kita sombong, Mas. Ngerti nggak? Lu boleh nggak beda cerita ini ngomongin sama orang sama jenazah? Jenazah. Ya. Lu bisa nggak sih? Lagi topiknya juga lu Ini namanya bener-bener abis lebaran mencekam. benar. Gila. Ini salah satu profesi yang aku bilang, Berat. Mas usianya berapa tahun? Saya sekarang 23. Belum 23 menikah? tahun. Belum menikah. Oh. Usianya 23 tahun. Ya nanti ke Bintaro ya, nanti ke Bintaro. Nanti 23 tahun dengan profesi yang aku Iya, rasa berani berat. banget sih, Mas. Ya, memberanikan diri ya pertama ya karena harus ada kehidupan yang terus ditanggung. Iya. Ya. Pastikan itu faktor Iya, itu ya. Faktor utama ya. Tapi lama-lama akhirnya ya kayak ngurus jenazah itu juga salah satu amal bagus juga ya. Iya. Ngurusin sampai bener-bener dijemput sama pihak keluarga. Iya. Berarti sebelumnya memang ada belajar proses mandikan kayak gitu. Sebelum kerja di situ. Iya. Belum pernah saya. Kayak gimana ya, saya itu iseng-iseng aja gitu, pengen nguji nyali saya aja mental gitu kan. Nggak taunya ketagihan Gak taunya nyaman. iya nyaman. Tapi itu dipelajari kan, cuma Dipelajari. mandiin jenazah kan Iya. juga ada aturan-aturannya. Aturan, iya. Bener. Ada doanya. Bener. Sesuai dengan keyakinan jenazahnya ya. Oke, kalau berbicara tentang ini kita sudah kedatangan Lanjutannya apa? nih. Iya, Lanjutannya. ini Temennya penjaga nih. kamar jenazah. Nah, kalau ini kita kedatangan seseorang yang berprofesi sebagai perias jenazah. Kita lihat dulu tayangannya ini. Dan kita panggil langsung, ini dia, Julia Wati. Gue takut kali. Juliawati viral karena profesinya yang unik, yaitu perias jenazah. Kita lihat lagi tayangannya ya. Ini dia. Dari sekian banyak profesi, kenapa kamu memilih jadi perias jenazah? Karena lebih ke panggilan hati. Panggilan hati. Ya, Jadi sebelumnya memang makeup artist profesional. banyak pekerjaan yang sudah saya gelutin Kak. Iya. Jadi sebelum jadi makeup artist, saya jahit baju pernah,
Pokoknya berbagai profesi sudah pernah dicoba. Iya. Dan akhirnya di sini merasa ada di zona, kayaknya di sini zona nyamannya. Panggilan hati yang memang saya udah inginkan dari beberapa tahun yang lalu. Cuma baru bisa terwujud. Mbak ini memang tinggalnya di Surabaya apa di Jakarta? Saya lahir di Pati, merantau di Surabaya, akhirnya terdampar di Jakarta. Oh sekarang di Jakarta. Ya. Jadi berada di satu tempat peristirahatan terakhir atau memang freelance kemana-mana Mbak? Ada kerjasama sama salah satu rumah duka juga. Di luar itu saya freelance. Oke. Nah biasanya nih, maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya. Iya Kak. Dalam satu hari pernah berapa kali? Berapa banyak Iya, jenazah banyak yang bakal? jenazah. Maksimal 3, baru 3. Maksimal 3. Ya. Kenapa berbicara maksimal Mbak? Emang ada? Bukan maksimal. Sampai saat ini yang pernah saya pegang 3. Keseringannya gitu ya setiap Iya, harinya iya. ya. Kadang paling 3, maksimal. paling banyak 3. Karena ya memang dibutuhkan konsentrasi ya. Iya, karena untuk make up itu durasi kalau wanita itu kan bisa 1,5 sampai 2 jam, Kak. Oh. Iya, jadi Detail juga ya, betul. banyak prosesnya. Paling cepat tuh 1,5 jam sama hairdo-nya. Oke. Nah ini ada nggak hal-hal yang Mbak Juliawati ini lakukan sebelum dan sesudah merias jenazah? Kalau sebelum merias saya pasti berdoa, ya kan. Saya minta izin sama jenazah. Setelahnya kalau setelah ya paling di rumah biasa aja, cuma berdoa aja lah Kak. Intinya nggak ada Oke. ritual-ritual yang khusus. Karena ya banget. memang siapa yang datang juga pasti ada yang pergi gitu ya. Betul. Jadi nggak membuat profesi itu menjadi profesi yang menyeramkan. Nggak. Oke. Dalam setiap pekerjaan sudah pasti kalau tadi di kamar jenazah kondisi jenazah pasti ada yang berbeda. Ya ada yang memang meninggal karena sakit, kecelakaan, ada yang Mr. X dan yang lain-lainnya. Ada nggak pernah mengalami tingkat kesulitan merias jenazah di kondisi yang sulit gitu? Kalau sulit mungkin lebih menantang gitu ya. Ada yang kecelakaan. Saya juga pemandi jenazah juga sih Kak. Jadi terkadang dari proses memandikan itu aja udah berasa beda. Ya kan? Itu ada waktu itu korban kecelakaan yang rata-rata kalau saya normalnya kan 1,5 sampai 2 jam makeup. Itu yang biasa ya. Itu sampai 4 jam saya untuk yang kecelakaan. Karena Harus detail. detail dan apa ya, kayak darah-darahnya itu kan kalau udah kering jangan sampai nampak. Jadi keluarga maunya mulus seperti nggak korban kecelakaan. Oke. Ngebayang aja dia nggak mau. Ngebayang yang kan ada kalau darah kering gitu, terus kita mau foundation berapa lapis kadang masih tetep kan. Itu masih kebayang, keluarga nggak mau terima. Maksudnya mau yang rapi bener-bener yang nggak kelihatan. Oke. Maunya yang terlihatnya tetap kelihatannya bersih Iya, gitu meskipun ya. korban kecelakaan keluarga maunya tetap cantik, tetap sempurna. Gitu. Oke. Tapi ada nggak keluarga yang request pakai alat make up brand-brand tertentu gitu? Ada, kalau memang semasa hidupnya dia suka dandan, suka makeup, ya mintanya yang high end gitu Kak. Kenapa nengok ke dia lu, A? Yang mana? Dia kan ngomong selama semasa hidupnya suka dandan ya. Oma, main nengok A. Emang nengok kan nggak ngucap, gue cuma nengok doang. Tapi kan gue curiga Lu bersyukur masih bisa nengok. Nih gue lagi sakit nengok. Sama. Oke, Gun. Ada nggak Mbak? Ada nggak kalau misalnya pas lagi mandiin jenazah gitu request pakai hairspray hitam bisa sak-sak gitu? Diwarnain ya. Ya di Kalau jadi SP kan yang udah uban gitu ada. Tanyaannya baik-baik ah, coy. Ngomong. intinya balas dendam ini ya. Dia lagi nyindir saya. Iya, Iya. balas dendam. Iya. Ya udah. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting Balas kan dia dendam udah- yang dia- tercepat kan nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, Kak? yang penting dia udah tahu nanti kan siapa yang mandiin, siapa yang itu kan dia udah tahu. Ya. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya. Ini kita belum berhenti, kita masih lanjutkan lagi mencekam banget ya. Kita kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies obrolan manis.